Shalom adik-adik. Kembali lagi bersama Lose ya, untuk kita belajar bersama-sama firman Tuhan. Lose mau tanya nih, bagaimana kabar kalian? Ya. Bagaimana dengan sekolah kalian walaupun hanya online? Masih tetap semangat kan? Ya. Tetap semangat ya adik-adik. Oke, adik-adik, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Minta tolong adik Vero untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menguatkan kami pada pagi hari ini dan Engkau telah menjaga kami sampai pada hari ini. Tuhan, setelah lagi kita akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman agar kita dapat mengerti firman yang akan Engkau sampaikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Thank you ya adik Vero. Nah adik-adik, Lose punya pertanyaan. Di usia adik-adik saat ini, kira-kira tinggi badan adik-adik berapa ya? Nah adik-adik, kalau kita melihat data seperti data yang ada ya, kalau dirata-ratain tinggi badan adik-adik pasti seperti ini ya. Tapi adik-adik, karena ada faktor genetik, faktor bawaan, maka tinggi badan seseorang satu dengan yang lain akan berbeda-beda. Jadi tinggi badan itu relatif ya, tidak mutlak ya. Nah adik-adik, kita akan melanjutkan pelajaran di minggu-minggu yang lalu tentang mengkritisi kata-kata. Dan minggu ini kita akan belajar tentang bullying verbal. Nah adik-adik, menurut adik-adik, mengapa sampai sering terjadi bullying? Ya, mencari perhatian orang lain, ya, merasa diri lebih baik dari orang lain. Bahkan mungkin karena mereka ya pernah diremehkan oleh orang lain sehingga mereka membalas itu. Mereka meremehkan orang lain lagi. Nah adik-adik tahu tidak bahwa akan berdampak negatif ya kalau sering membuli itu ya. Dampak negatifnya kehilangan teman ya, rasa kesepian, bahkan tidak lagi dihargai oleh orang lain. Nah kita akan belajar ya dari Amsal ya. Minta tolong adik Gisel untuk membacakan Amsal 18 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Amsal 18 ayat 6 sampai 7. Bibir orang bebal menimbulkan perkatahan dan mulutnya berseru meminta pukulan. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Thank you adik Michelle. Nah adik-adik, akibat dari meremehkan orang lain ya akan terjadi perbantahan, akan terjadi perkelahian ya. Bahkan di ayat yang ke-7 menakutkan ya, kita akan binasa oleh karena mulut bibir kita. Nah adik-adik coba menempatkan diri sebagai orang yang dibully ya. Apakah adik-adik akan merasa marah, kesal, kecewa? Bahkan apakah adik-adik akan membalas ya dengan membuli orang itu lagi? Nah adik-adik, mari kita coba melihat dari pertama Tesalonika 5 ya, ayat yang ke-15. Minta tolong adik Marcel untuk membacakan untuk kita. 1 Tesalonika 5 ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Thank you adik Marcel. Nah adik-adik, jelas dalam firman Tuhan bahwa janganlah kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah adik-adik, bersyukur kalau adik-adik tidak terlibat dalam hal seperti ini. Tapi kalau di antara adik-adik yang sudah terlibat, nah firman Tuhan di hari ini sangat-sangat menolong adik-adik
ya untuk adik-adik hidup lebih baik lagi menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Nah, lalu bagaimana ya Lose kira-kira apa yang harus kita lakukan? Nah, minta tolong lagi deh adik Marcel ya untuk membacakan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Thank you ya adik Marcel. Nah, adik-adik pasti adik-adik merasa sulit ya. Merasa sulit. Gimana Lose menasehati teman-teman yang seperti itu? Gimana Lose? Ya. Nah, adik-adik belajar untuk mencoba ya. Hasilnya diserahkan kepada Tuhan ya. Yang terpenting adik-adik sudah melakukan perintah Tuhan. Ya, mau menasehati teman. Karena apa? Karena teman yang seperti itu perlu ditolong ya. Iblis sedang memakai teman-teman seperti itu. Nah, iblis mau supaya persahabatan adik-adik hancur ya. Nah, adik-adik hari ini belajar untuk saling menasehati dengan baik ya, dengan kata-kata yang baik, saling membangun dengan kata-kata yang baik. Nah, kita lihat ya video yang satu ini.
efek dari bullying bisa membuat orang lain sakit hati. Bahkan mereka bisa memiliki treatment di hatinya, ya, bahwa ya memang saya seperti ini, saya pendek, saya tidak bisa berbuat apa-apa, ya, saya tidak bisa seperti dengan yang lain, ya, yang bisa segalanya. Nah, adik, kita tidak boleh mematikan karakter orang, ya. Kita semua diciptakan sama di mata Tuhan, ya, sama-sama berharga di mata Tuhan. Unik kita semua. Ingat adik-adik, kata-kata kita bisa menyakiti hati orang lain, ya. Walaupun kita asal ngomong, ya, kita lupa, tapi kita sudah menyakiti orang lain, ya. Orang tersebut tidak lagi suka sama kita. Adik-adik, teman-teman yang pendek gak usah dibully, ya. Mereka pendek karena faktor tertentu. Teman-teman yang gendut gak usah dibully juga, ya. Mereka baru makan sedikit tapi sudah gendut, ya. Teman-teman yang lain, ya, tidak perlu diremehkan, ya, tidak perlu dikucilkan, ya. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk tidak merendahkan satu dengan yang lain melalui kata-kata kita, ya. Hari ini kita juga belajar, ya, untuk tidak membalas, ya, apa yang sudah menjadi rasa sakit hati kita karena diremehkan. Kita tidak perlu membalas, ya. Mari kita, ya, menggunakan kata-kata yang baik. Nah, adik-adik tulis 2 nama teman adik-adik, ya. Terserah ya adik-adik, teman di sekolah atau di sekolah minggu, ya. Tulis nama mereka dengan kelebihan mereka, ya. Hanya kelebihan saja, ya. Nah, adik-adik juga menulis nama teman adik-adik yang mungkin pernah membuli atau sering membuli adik-adik, ya. Kita akan doakan, ya. Nanti Lose tunggu ya, Japri ke WA Lose. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri, ya, belajar kita di hari ini, kita berdoa, ya. Kita pimpinan Roh Kudus untuk menolong kita. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena di hari ini kami diingatkan kembali Tuhan untuk saling menghargai satu dengan yang lain, tidak saling meremehkan Tuhan. Bapa, terima kasih Engkau sungguh baik kepada kami, dan kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong kami, memimpin kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menggunakan kata-kata kami dengan lebih baik lagi. Kami pun dapat menasehati satu dengan yang lain, saling membangun satu dengan yang lain dengan kata-kata yang baik yang keluar dari mulut kami. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan terus menolong kami, membimbing kami, agar kedapatan kami akan terus menjadi anak-anak-Mu yang manis di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini kami, ampunilah segenap salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu ya di minggu-minggu yang akan datang. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.